Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Lan, pernahkah Anda membeli sayuran di pasar, tetapi tidak pernah benar-benar tahu siapa yang menanamnya? Di sisi lain, ada juga petani yang sudah pagi, siang, malam merawat tanaman tersebut dengan sangat perhatian, namun hasil yang mereka dapatkan belum tentu maksimal karena panjangnya rantai distribusi. Dari situ muncul satu pertanyaan, bagaimana kalau petani bisa langsung bertemu dengan konsumennya? Halo kawan Lan, selamat datang di Obrolin Birokrasi ala Lan. Ngomongin birokrasi ala-lan. Kali ini kita akan membahas tentang inovasi yang sederhana, tetapi dampaknya sangat luar biasa dan sangat menyentuh masyarakat, yaitu Tani Smart Market. Kali ini kita sudah bersama Ibu Insinyur Wildana SP MMIPU dari Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, yang juga merupakan alumni dari PKN 2 tahun 2025. Halo Ibu, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah. Baik Ibu, saya ini penasaran sekali Bu dengan yang Ibu sebut dengan Tani Smart Market atau singkatannya TSM ya Bu ya. Iya. Ini apa saja atau apa yang membuat Ibu membuat inovasi ini? Apa yang Ibu lihat sampai inovasi ini ada seperti itu? Oh ya, jadi awal dari inovasi ini karena kami kan orang lapangan, Mbak. Kami kerjanya di lapangan sebagai pembina petani, peternak dan nelayan. Kami sempat kunjungan ke lapangan, ke kelompok-kelompok binaan kami. Ternyata mereka kebanyakan menanam pangan yang hanya terbuang percuma. Mungkin mereka sudah bosan, sudah apa. Jadi saya mendapatkan produk-produk pangan ini ada yang busuk, ada yang terbuang percuma. Nah, dari sini saya memikirkan bagaimana barang yang sudah terbuang ini, barang busuk ini bisa menjadi uang, bisa menjadi income bagi petani. Nah, setelah itu kita kembali ke kantor memikirkan, saya dan teman-teman, ya bagaimana ya kita kalau membuatkan wadah semacam tempat pertemuan antara pembeli dan penjual. Nah, dari situ awal idenya, kebetulan kantor kami kan dekat dengan tempat tinggal para petani ini. Kami di gunung, Mbak. Di Parepare itu dinas kami di gunung. Nah, dekat dengan pemukiman petani-petani. Jadi kami berpikir mereka mudah untuk membawa produknya untuk diperjualkan. Nah, kebetulan kantor kami luas halamannya. Nah, awalnya itu kita mulai itu 0 rupiah. Baik Bu. 0 rupiah. Nah, setelah kami mendapatkan ide itu, kami coba-coba untuk berkomunikasi dengan mereka. Bukan cuma petani, tadinya kan cuma petani yang kami nelayan yang punya membawa ikan yang tidak tahu mau diapakan, sudah mungkin bosan juga di rumah tangga mereka, sehingga ya sudah sekalian saja petani, peternak, nelayan kita kumpul di sini. Nah, itu alhamdulillah sampai hari ini omsetnya sudah 1,8 lebih, 1,873 sekian. Nah, dari situ awalnya dari 0 rupiah kami hanya menggunakan tenda kami pinjam di Perinda, kemudian meja kerja kami karena pelaksanaannya kan cuma sekali seminggu, sekali sepekan. Baik. Jadi kurang lebih 3 jam juga durasi waktunya. Jadi kami pikir di akhir pekan
tidak terlalu kerjaan, tidak terlalu banyak ya, sudah mejanya dipinjam dulu selama 3 jam. Sudah itu saja. Nanti di tahun kemarin di akhir tahun kami mendapatkan CSR dari Bank Sulselbar, senilai tenda ada 20 tenda yang kami terima dari Bank Sulselbar. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih gunakan, dan mejanya juga sudah mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Parepare, dari DPR untuk menganggarkan 20 meja. Masih 20 meja, tapi untuk ya lumayan lah. Baik. Iya. Jadi sebelumnya memang 0 rupiah Ibu. 0 rupiah. Dari tendanya pun masih pinjam, sampai sekarang sudah Pinjam. punya 20 tenda 20 dan tenda. ada 20 meja ya. Meja, iya. Dan juga tadi saya sempat mendengar, jadi sudah bukan lagi tani saja ya Pak ya, Ibu ya. Untuk Iya. produknya sudah bukan tani lagi, ada Produk dari ikan, ada juga perikanan, ternak dari ya. iya, telur, ayam, Oh, daging. baik. Iya. Jadi awalnya ini apakah karena petani memang tidak memiliki tempat untuk berjualan, atau karena ada produk tapi tidak ada tempatnya Ibu, atau Iya, betul. Jadi kan selama ini petani hanya memproduksi saja. Untuk dijual mereka bingung mau bawa kemana. Kemudian kan ya di gunung Mbak, agak tuh di tingkat pasar kan jauh di kota. Jadi mereka juga mungkin ya untuk menjual mereka tidak punya pengalaman, ilmu. Kemudian untuk transportnya juga mereka pikir. Nah, ini kami sediakan mereka termotivasi untuk memanfaatkan lahan mereka. Baik Ibu. Jadi bukan cuma untuk jual beli ya Ibu ya, tapi ada juga ilmu atau pengetahuan baru yang diperoleh dalam kegiatan tersebut. Betul. Ya, dalam Tani Smart Market. Betul. Oke, menarik sekali ya Bapak Ibu untuk materi kita hari ini atau podcast kita hari ini. Dan tadi Ibu juga sempat bilang untuk kegiatannya itu dilakukan setiap hari Jumat ya? Hari Jumat, tapi pekan ini kemarin itu kan kita ada WFH kan, jadi kita geser ke hari Kamis. Gitu. Jadi sekarang dilakukan setiap hari Kamis, mulai dari jam berapa Ibu? Jam 7 sampai jam 10 pagi. Jadi ceritanya ini seperti pasar kaget gitu. Baik Ibu, dan saya mau tanya lagi ini Ibu, terkait melihat kondisi yang sudah berkembang dari yang sebelumnya hanya tani, sekarang sudah masuk ke perikanan maupun peternakan. Sekarang saya mau tanya Bu, apakah ada manfaat atau dampak yang signifikan yang bisa kita lihat dari kegiatan ini? Oh ya, jadi manfaatnya karena mereka mungkin merasakan mereka bahkan sekarang lahan-lahan yang tadinya tidak produktif itu ditanami semua, lahan tidur ditanami semua karena termotivasi untuk menjual di pasar di TSM ini. Nah itu manfaat yang mereka rasakan. Kemudian yang kedua juga mereka seperti yang disampaikan tadi Mbak Tika, bahwa mereka mendapatkan ilmu terutama terkait dengan ilmu keuangan. Mereka sudah pintar menabung, sudah bisa mengolah keuangan. Jadi itu yang sangat terasa selama kurang lebih setahun ini. Baik, ini sudah berjalan 1 tahun. Ya. Dan apa juga Bu yang dirasakan oleh konsumen selain petaninya? Ini kan ada beberapa stakeholder ya pastinya, ada dari petani dan juga konsumennya. Ya, dari sisi bercerita dari sisi penjualnya ya, produsennya. Nah, kalau dari sisi konsumennya, karena sekitar kantor kami juga itu kan daerah pemukiman, Mbak. Ya, jadi mereka merasa dekat dengan tempat tersebut, kemudian mereka mendapatkan produk yang segar, mereka mendapatkan harga pun yang murah karena tangan pertama kan, Mbak ya. Iya, betul sekali Ibu. Baik Ibu.
Ada tidak Bu dalam kegiatan selama menjalankan TSM ini ya, apakah ada hal-hal tertentu atau momen-momen tertentu yang Ibu masih rasakan sampai sekarang yang memberikan dampak yang berkesan kepada Ibu? Ya, kalau kesan yang alhamdulillah setahun ini dampak yang terasa ya. Walaupun kami sudah ya istilahnya kami sudah berbuat, tapi ada saja yang merasa wah ini dinas boleh dikata wah mengambil tupoksinya Perindak gitu kan. Padahal kan sebenarnya bukan di situ rohnya kegiatan inovasi ini, tapi rohnya itu bahwa sebagai pembina kelompok tani, ternak dan nelayan, kami ingin sebagai pemerintah kami ingin mensejahterakan masyarakat. Mensejahterakan masyarakat itu ya petani, peternak dan nelayan sesuai dengan tupoksi kami. Jadi sebenarnya ya ada berbagai pihak-pihak yang ini, tapi alhamdulillah aman kok Pak. Baik, justru harusnya ini menjadi cara untuk berkolaborasi ya Ibu ya. Ya, betul. Karena kegiatan ini juga bisa menjadi hal baru yang diimplementasikan dari Dinas Pertanian dan juga untuk Disperindak ya Ibu ya. Disperindak masuk. Iya, sebenarnya ketahanan pangan. Jadi itu stakeholder kami. Iya. Sebenarnya sejak sampai saat ini kami masih berkolaborasi. Iya. Baik Ibu, ini seru sekali ya Ibu ya, tidak terasa untuk kegiatan hari ini, tapi saya mau tanya lagi Ibu, terkait apa sih bedanya TSM ini atau Tani Smart Market ini dengan pasar pada umumnya? Bedanya, oh iya, saya lupa, sorry. Jadi ini kan pasar pangan Mbak, ya pasar pangan. Kalau yang lain mungkin yang umumnya ini pasar umum, yang lain pasar umum, yang pasar tradisional itu. Nah bedanya di sini di pasar TSM ini hanya menjual pangan, khusus pangan saja. Kalau mungkin di pasar lain kan ada sabun, ada ini. Jadi khusus pangan, produk pangan saja. Kemudian waktunya hanya sekali sepekan. Jadi itu mungkin yang membedakan. Kalau untuk sistem pembayarannya ini seperti apa sana? Alhamdulillah setelah keluar jadi alumni di sini pengembangan inovasi, alhamdulillah sekarang sistem pembayarannya multi payment. Kemudian di sana juga konsumen atau petani, peternak dan nelayan dalam hal ini penjualnya, produsennya itu bisa menukarkan sampah rumah tangga mereka ke Tani Corner. Wah. Di Tani Corner ini mereka bisa berkonsultasi terkait dengan pertanian, kemudian mendapatkan pupuk cair organik secara gratis setelah menukar sampah organik. Wow. Mendapatkan pupuk organik, kemudian mereka menukar dengan sampah rumah tangga. Baik Ibu, ini luar biasa sekali ya dari statement yang Ibu sebutkan tadi, bahwa dari inovasi yang berawal dari kecil dulu ya Bu ya, dan sekarang sudah sampai ada produk lagi ya, Tani Corner seperti itu, dan bisa juga dilakukan pembayaran melalui multi payment. Itu luar biasa sekali dalam 1 tahun perkembangannya ya Bu ya. Oke Ibu, ini saya mau tanya lagi Bu, bagaimana cara Ibu dan timnya ini bisa menjaga agar Tani Smart Market ini masih tetap berjalan secara konsisten? Ya. Jadi Mbak Tika, dalam hal terkait dengan niat, dimulai dari niat, kami yakin bahwa TSM ini akan bertahan siapapun kepala dinasnya. Ya. Maksudnya siapapun pimpinannya, kami yakin bertahan. Karena ini adalah pasar, pertemuan pembeli dan penjual. Jadi mereka saling membutuhkan. Jadi mungkin ya besok lusa mungkin malah di pasar ini dihentikan, kami yang di demo sama pembeli dan penjualnya, karena mereka sudah merasakan manfaatnya. Betul sekali Bu.
Jadi intinya adalah niat deh dan konsistensi ya Ibu ya. Ya, betul. Baik Ibu, kedepannya nih apa harapan Ibu terhadap Tani Smart Mart? Apa saja kira-kira yang mau dikembangkan lagi? Ya, kedepannya karena waktunya kan durasinya cuma 3 jam per pekan, jadi kami berpikir mungkin kedepannya secara online. Bisa TSM ini bisa hadir secara online. Wah, luar biasa sekali Iya. kalau bisa seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi bisa menjangkau lebih banyak masyarakat nanti pada Iya. saat untuk menjadi pembeli atau konsumen. Iya, kok pare-pare Mbak ya. Iya. Jangan sampai pesan sayur mayur di Makassar, waduh. Ya lumayan Bu, sekitar Parepare juga bisa ya Bu ya. Iya, betul. Iya, baik Ibu. Terakhir ini Bu, saya mau tanyakan, kan Ibu sebagai alumni dari pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2025, apa yang Ibu dapatkan dari proses pembelajaran LAN yang bisa berkontribusi dengan inovasi ini? Oh ya. Jadi sebagai alumni, saya merasakan secara pribadi ya bahwa bagaimanalah membentuk kepemimpinan yang berani membuat perubahan. Berani membuat perubahan yaitu melalui model inovasi yang berkelanjutan, karena berani membuat perubahan itu kan berisiko juga Mbak. Jadi harus sebagai pemimpin kita harus berani menghadapi perubahan dan berani menghadapi resiko. Itu yang saya dapatkan dari LAN ini. Baik, Ibu, luar biasa sekali Ibu untuk sesi kali ini dari podcast kita obrolan. Jadi dari obrolan hari ini kita bisa melihat bahwa inovasi itu tidak selalu harus besar dulu ya Bu ya. Bisa kita mulai dari hal kecil, kemudian kita konsisten, berkelanjutan kita buat menjadi lebih baik. Dan kadang inovasi itu justru hadir dari hal-hal sederhana ya, seperti yang Ibu ceritakan tadi, berawal dari melihat petani barang-barangnya atau produknya tidak tahu mau dikemanakan. Maka dibuatlah wadah ini yaitu TSM. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini ya, Ibu Insinyur Wildana untuk waktunya. Dan terima kasih kawan LAN yang sudah menyimak. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi untuk terus berinovasi dari hal-hal yang paling dekat dengan kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.